Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari istimewa, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Jumat kita kali ini adalah Jumat penanggalan 26 Jumadal Ula 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Desember 2021 Miladiyah. Hadirin sekalian, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kami mau mengingatkan beberapa kaidah terkait dengan penyikapan seorang muslim terhadap hari-hari raya besar umat di luar umat Islam, utamanya juga penyikapan kita terhadap tutup tahun 2021 Miladiyah. Hal yang pertama jamaah sekalian, kaidah yang pertama yang kami mau ingatkan, bahwa umat Islam mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dan meyakini kebenaran Islam dan menghargai orang-orang yang berbeda dengan keyakinannya. Umat Islam adalah umat yang toleran. Toleransi telah diajarkan dalam ajaran Islam, dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan telah dibuktikan diterapkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta umat Islam yang konsisten dengan ajaran-ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki ajaran, untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena telah tampak, telah jelas yang mana jalan lurus, jalan kebenaran, dan mana jalan kesesatan. Inilah toleransi yang diajarkan dalam Islam. Kita tidak memaksakan siapa-siapa untuk memasuki agama Islam. Kita tidak memaksakan siapa-siapa di luar umat Islam untuk melaksanakan apa-apa yang kita yakini dalam ajaran Islam.
Namun di waktu yang sama kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Toleransi bukanlah mengakui semua agama sama. Toleransi bukanlah mengakui semua benar, tapi toleransi adalah kita menghargai keyakinan orang lain. Silahkan mereka dengan apa yang mereka yakini, namun kita juga sangat yakin bahwa jalan kebenaran hanya satu, itulah Islam, dan selainnya adalah kesesatan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi juga mengatakan seperti itu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka al-haq, kebenaran datang dari Allah Rabb kalian, tapi tidak ada paksaan. Faman syaa'a minkum falyu'min, siapa yang mau beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang memilih kekufuran silakan. Namun tentu saja masing-masing memiliki konsekuensi, masing-masing memiliki tuntutan dan akibat dari pilihan yang dipilihnya. Maka Islam telah mengajarkan kita untuk tidak memaksakan agama ini dan menghormati keyakinan orang lain, sehingga jamaah sekalian, kita tidak pernah dan tidak boleh sama sekali mengganggu mereka dalam ibadah mereka di hari-hari ini. Ketika umat di luar umat Islam, secara khusus umat Nasrani umpamanya, memperingati hari-hari raya mereka, maka kita menghormati, kita persilahkan, dan tidak boleh kita mengganggunya. Bahkan dalam momen jihad, peperangan pun, Nabi kita SAW tidak membenarkan sama sekali kita mengganggu mereka-mereka yang tetap memilih untuk berada di tempat-tempat peribadatan mereka, apatah lagi di situasi-situasi yang aman seperti saat sekarang ini. Maka kita tidak mengganggu mereka dengan ibadah mereka, namun kita juga tidak ikut campur dengan ibadah mereka. Dan inilah makna kesimpulan dari apa yang Allah katakan dalam surat Al-Kafirun, ketika Allah mengajarkan kepada nabinya bagaimana menyikapi tawaran orang musyrikin untuk bergantian beribadah. Hari ini kita ikut dengan mereka, esok hari mereka yang ikut dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas, atau yang dikenal juga dengan surat Al-Kafirun, keikhlasan peribadatan hanya kepada Allah, lalu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, bagi kami, bagi kalian agama kalian, bagi kalian ibadah kalian, dan bagi kami juga agama dan ibadah kami. Dan juga hadirin sekalian, toleransi yang diajarkan dalam ajaran Islam adalah menghormati mereka dan bergaul yang baik dengan mereka di luar umat Islam dalam persoalan-persoalan muamalah duniawiyah. Asma datang kepada Nabi SAW bertanya tentang ibunya yang masih musyrik, lalu ingin menjalin silaturahmi dengan beliau, padahal beliau sudah memilih ajaran Islam. Apakah beliau terima maksud kunjungan dari ibunya? Nabi kita mengatakan, sili ummaki, silahkan tetap jalin hubungan yang baik dengan ibumu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak, Allah larang kalian berbuat baik dan berbuat adil dengan orang-orang di luar agama kalian dalam urusan-urusan duniawi, selama mereka, kata Allah, tidak memerangi kalian pada agama kalian, dan mereka tidak mengusir kalian dari kampung kalian sendiri. Silahkan, kata Allah, berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. Allah suka sikap yang adil tersebut, dan Allah suka orang-orang yang bersikap adil. Maka jemaah sekalian, toleransi kita dengan mereka dalam urusan-urusan duniawi, namun dalam urusan peribadatan, sekali lagi, bagi kita agama kita, bagi kita ibadah kita, dan bagi mereka agama mereka dan ibadah mereka, dan tidak boleh kita saling campur dalam persoalan ibadah. Tidak boleh kita menghadiri ibadah mereka sebagaimana mereka tidak perlu menghadiri ibadah-ibadah kita. Bagi kita agama kita, dan bagi mereka agama mereka. Dan inilah sifat ibadur rahman walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Banyak salaf mengartikan az-zur adalah tidak menghadiri acara-acara kemusyrikan.
acara-acara orang kafir di luar agama Islam. Yang kedua, hadirin sekalian, yang perlu untuk kami ingatkan bahwa setiap agama dan setiap umat memiliki penanggalan tersendiri dalam ibadah-ibadah mereka. Dan umat Islam memiliki yang dinamakan dengan kalender Hijriah yang telah ditetapkan oleh umat Islam dan merupakan ijma' sahabat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berdasarkan usulan-usulan para sahabat dalam memilih awal penanggalan Hijriah tersebut, dan dipilihlah momen hijrah untuk menjadi awal penanggalan Hijriah, tahun pertama hijrah waktu itu, atau tahun penanggalan pertama bagi umat Islam waktu itu, berdasarkan usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan diikrar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan menjadi ijma' para sahabat. Dan Nabi kita telah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Dan Nabi kita telah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, demikian pula sunnah para khulafa' rasyidin setelahku. Tidak ada khilaf dari ulama kita, salah seorang dari mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pegang teguhlah sunnah-sunnah mereka, bahkan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena itu umat Islam seharusnya lebih mengenal penanggalan Hijriah yang merupakan patokan dalam setiap ibadah-ibadah mereka. Jangan sampai lahir seorang muslim yang ketika ditanya kapan bulan ini, tanggal berapa Hijriah kali ini, mereka tidak mengetahuinya, dan mereka hanya tahu bahwasanya sebentar lagi kita mengakhiri tahun miladiyah, lalu mereka tidak tahu bahwasanya kita berada di bulan apa dari tahun Hijriah. Hadirin sekalian, ini adalah bagian al-ghusl fikri, invasi pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam yang tidak kita sadari bahwa kita telah ikut dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, jemaah sekalian, bahwa persoalan memperingati hari-hari raya adalah bagian dari ajaran agama, dan setiap agama punya ketetapan sendiri. Likulli minkum ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap kalian ada syariatnya dan ada pedoman-pedomannya. Dan secara khusus dalam persoalan Id, Nabi Allah mengatakan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan lahum. Dan setiap umat kami menjadikan bagi mereka hari-hari raya mereka sendiri. Nabi kita SAW datang ke kota Madinah dan menyaksikan masih saja ada yang memperingati hari-hari raya lain selain hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Nabi kita SAW menegur dan mengatakan, qad abdalallahu lakum, qad abdalallahu bihima lakum khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang jauh lebih baik daripada hari raya yang selama ini kalian peringati. Beliau menegur ketika sebagian sahabat masih saja memperingati selain Idul Fitri dan Idul Adha, apatah lagi jika dia adalah peringatan-peringatan hari raya umat di luar umat kita. Inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Kata beliau, setiap umat punya Id, dan inilah hari raya kami, Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah hari raya kami, itulah yang kita peringati, itulah yang kita bergembira dengannya. Selain itu kita tidak mengenalnya sebagai hari raya, apatah lagi jika dia datang dari luar umat Islam. Dan hadirin sekalian, ketika umat Islam ikut latah memperingati apa yang mereka peringati, maka ini di antara bukti sabda Nabi kita SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Qila al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman. Kalian akan mengikuti tradisi-tradisi dari orang di luar kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga suatu saat ketika mereka menelusuri jalan dari yang sempit
dari jalan top semacam biawak gurun, kadal gurun, maka kalian juga akan mencoba untuk menjalani dan memasukinya. Para sahabat bertanya, apakah yang engkau maksudkan ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Lalu beliau mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan Nabi kita SAW mengatakan, faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut dengan atau siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Yang keempat, jamaah sekalian, yang perlu untuk kita ingatkan bahwa perjalanan waktu ini, pergantian tahun, entah tahun miladi atau tahun hijriah, bahkan pergantian bulan, bahkan pergantian hari, bahkan pergantian jam, menit, detik ke detik berikutnya, pada hakikatnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita berpikir dan untuk kita merenung akan masa ketika kita akan berakhir hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergiliran siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, bagi orang yang mau berpikir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini semuanya untuk kita mau melindungi dan takut hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah hari ketika kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita sejak usia kita baru 44 bulan, 120 hari di perut ibu kita, telah tercatat berapa umur kita yang kita akan habiskan di dunia ini. Maka pergantian waktu artinya semakin dekat waktu kita untuk berakhir di muka bumi ini. Dan ini adalah peringatan yang besar bagi kita, bahwa seharusnya kita berbenah, seharusnya kita tidak terpedaya, seharusnya kita tidak justru lalai, bahkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak justru melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, kaidah yang lain yang kami mau ingatkan, bahwa tahun keemasan Islam adalah generasi yang terbaik, 3 generasi pertama dalam Islam ini. Adapun zaman-zaman akhir adalah zaman yang penuh fitnah dan cobaan. Perjuangan makin berat dan keimanan kita tidak sekuat dengan keimanan mereka. Nabi kita SAW, riwayatkan Imam Bukhari, mengatakan, "Ma min 'am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidak ada datang 1 tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Karena itu sebenarnya tantangan kita yang berat ke depan adalah kita berada di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dan kita butuh kekuatan iman dan kekuatan akidah yang lebih banyak daripada apa yang ada pada sebelumnya. Karena itu jamaah sekalian, mari kita saling mengingatkan untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya di akhir-akhir zaman ini untuk lebih baik. Tantangan berat, tapi kita tidak boleh menyerah, karena Nabi kita SAW telah menjamin orang yang tetap istiqamah, orang yang tetap sabat teguh dengan model keislaman yang pernah diajarkan oleh generasi yang terbaik akan mendapatkan ajru 50, mendapatkan 50 kali pahala dari generasi sahabat. Dan ini adalah kabar gembira untuk kita siap istiqamah di zaman yang penuh dengan tantangan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian,
sebagai khutbah penutup kesimpulan dari apa yang telah kami sebutkan tadi, bahwa malam nanti bukanlah malam hari raya untuk kita umat Islam. Oleh karena itu, kita menghadapinya sebagaimana hari-hari sebelumnya. Kita tidak mengadakan sesuatu yang istimewa karena bukan ibadah bagi kita. Dan tentu saja kita jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan di waktu yang mungkin begitu banyak orang jatuh dalam kemaksiatan di malam nanti. Dan juga kita jangan sampai jatuh juga dalam ritual-ritual ibadah yang tidak dicontohkan dalam malam-malam tahun baru Miladiah seperti yang akan kita jelang malam nanti. Dan hadirin sekalian, juga perlu kita ingatkan bahwa orang-orang yang dikatakan sebagai ghuraba, orang-orang asing di tengah-tengah orang yang lupakan ajaran agama, mereka adalah orang-orang yang soleh untuk dirinya dan senantiasa mengadakan perbaikan di tengah masyarakat. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai penuntut ilmu untuk selalu memberikan pencerahan kepada umat, bersabar dengan mereka, memberikan penerangan kepada mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling hikmah, dan menguatkan iman-iman mereka agar mereka cinta akan ajaran Islam, mereka bangga dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena al-falah hanyalah ketika kita iltizam, komitmen dengan ajaran yang mulia ini. Hadirin sekalian, hari Jumat kita adalah hari raya, namun juga adalah hari untuk kita mengenang tentang hari kiamat yang tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka mari kita senantiasa berniat akan kematian di hari mulia seperti ini. Dan hadirin sekalian, perbanyak ibadah, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat seperti saat sekarang ini, di hari Jumat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita berdoa, dan beliau telah mengabarkan ada satu waktu di hari Jumat kapan kita berdoa, maka setiap doa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa memperbanyak salam dan selawat kepada junjungan kita, Sayyidina pemberi syafaat bagi kita semuanya di hari kiamat kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma rizqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.